yang lalu kita sampaikan, setiap ada update ataupun langkah-langkah hukum yang kami lakukan, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Sebelumnya kami setelah berdiskusi kepada teman-teman tim lainnya, termasuk juga dengan Mbak Inara, terkait langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan ini. Nah, kita pada tanggal 6 Mei hari Sabtu telah melakukan langkah-langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Inara menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangan dikit, Pak. Kencangan. Iya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Firgon Teguh Putra dan saudari TAA. Boleh kanan dulu. Sudah dapat enggak? Nih. Kiri, Pak Inara kiri. Tengah. Tengah. Ini, Mbak. Tengah. Hop. Kiri lagi Mbak Inara, kiri. Ya, cakep. Oke, Mbak Inara sudah oke. Sudah ya, laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Firgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Firgon mengulangi perbuatannya, maka Firgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Yang kedua, kalau Firgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan, diproses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukannya. Yang ketiga, terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Firgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Firgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap pengadilan agama, 2 poin tadi kita rasa sudah cukup. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh klien kami, yaitu Inara, berkaitan dengan kesungguhan daripada Inara untuk melakukan upaya hukum. Jadi memang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh TAA, sudah melakukan upaya hukum juga di Polda, tetapi kemudian begitu sangat menyesalnya, kecewa. Sebetulnya mah ini bermula dari kecewaan itu. Sedangkan klien kami sudah melakukan perminta maaf, kemudian menjawab somasi, kok masih juga di uyo-uyo ceritanya, ya. Jadi dengan alhamdulillah kemarin tanggal 6 diterima laporan daripada klien kami khususnya, ya. Itu ada 2 terlapor, jelas-jelas ini terlapor sudah ada ditulis. Tapi kalau di pihak sana kemarin kan nggak ada lapornya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi, ya, bahwa upaya hukum daripada klien kami memang benar-benar sudah dilakukan. Buktinya tadi laporan sudah ditunjukkan, ya. Demikian. Pasal apa?
Mungkin ada pertanyaan lain? Pasal Ya, perzinahan. Pasal perzinahan. pasalnya 284. Ya. Bang, isi dalam pasal perzinahan sendiri kan harus ada saksi dan juga melihat hal itu. Itu bagaimana, Bang? Kita sudah memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Tapi ada yang perlu kita jelaskan gini, ada bukti-bukti pengiriman uang. Begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada apalah si wanita lain itulah, kan begitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Nah, catatan ini gitu. Nah, ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kanvas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kanvas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli. Kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Itu dalam catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan gitu. Bang, berarti hanya pasal 284, tidak ada pasal lain? Ya, karena memang dalam surat pernyataan Virgon seperti itu. Ya, berarti berdasarkan surat pernyataan. Ya. Jadi ketika kita bicara bukti perzinahan, Ya. dalam pasal itu sendiri disebutkan bahwa harus melihat hubungan badan itu sendiri. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Iya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Nah, tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya, karena Berupa video, bukti lain. ada video, ada chat, segala macam lah ya. Nah, gitu kira-kira. Nanti perlu didalami juga oleh kepolisian. Gini, Mbak Inara ini kan dia punya suami, kemudian dia terzolimi, kemudian suaminya membuat surat pernyataan. Mbak Inara sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri perlu mencari kebenaran itu. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh suaminya tentang perzinahan tadi benar atau tidak? Jadi Mbak Inara pengen mencari kebenaran itu, gitu. Jadi bukan karena dia benci, bukan, mencari kebenaran melalui proses hukum ini, gitu ya. Mbak Inara sudah membacakah gugatan cerai dari Virgon yang menyebutkan bahwa hak asuh bersama? Sudah ada belum? Sudah. Dan Mbak menyetujui hak asuh bersama? Ya, kan harus sesuai dengan pernyataan yang ditandatangan nih, bahwa ya hak asuh di tangan saya. Oh gitu, hak asuh di tangan Mbak ya? Kan pihaknya kalau setiap kali kita uang itu selalu menghindari itu sinyal apa kalau menurut dari pihak abang sendiri? Kalau Jelaskan tidak membantah tapi juga tidak berani membenarkan gitu. Kalau kami begini, kan ada pengiriman uang transfer dengan catatan-catatan. Ada sebagian yang tidak dengan catatan, ada sebagian yang ada catatan. Kami kalau ada transfer ke wanita lain, catatannya kanvas rem segala macam, kan kami bingung. Maka perlu didalami. Nah, terus oli, Iya. kan pindahan bengkel. Iya. Itu kan perlu didalamin gitu loh. Karena perlu didalami itulah maka kita lapor polisi. Nah, Mbak Inara itu pengenlah mencari kebenaran ini semua. Kak Inara, terkait yang baru-baru ini yang sepertinya ada komentar dengan mama mertua. Seperti apa? Bang? Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah
saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela Virgon, maksudnya meskipun Virgon salah pasti mamanya tidak pernah membantu, tidak pernah menegur gitu, atau gimana? Ya bisa kalian nilai sendiri. Maki-maki di sosmed itu pemicunya apa baik sempat bertanya sesuatu atau seperti apa sampai akhirnya membalas dengan maki-maki begitu? Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur supaya masalah tidak semakin runyam. Itu aja sih. Mbak Inara, dalam isi gugatan itu Virgon menginginkan hak asuh bersama itu karena pola pendidikan agama terhadap anak itu berbeda. Itu bagaimana, Mbak? Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Memang pola pendidikan agama yang seperti apa, Mbak? Yang berbedanya gitu, Mbak? Ya nggak ada yang beda, karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Dery bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani, yang dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk atau itu sah-sah saja. Apakah termasuk selentingan kabar soal sholat tetap 5 waktu tapi setiap sholat itu 2 rakaat? Ya itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. Oh, jadi dijamak hal itu iya, ya? ketika kita ada urgensi, ada darurat. Oh, tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu? Iya, kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, kenapa tidak? Kak, kamu merasa kecewa nggak sih Kak? Maksudnya sudah minta maaf kemarin tapi tetap dilaporkan oleh pihak sana. Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu arahnya kan ke sana. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Buat di pasrah ya. Iya. Tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Mbak Inara, dari laporan kemarin akan ada tambahan untuk bukti-bukti yang menguatkan Laporan Pastinya. mana? laporan abang yang kemarin Mbak Inara yang kemarin laporkan. Oh, belum. Kan kita lagi nunggu pemeriksaan ini. Iya. Pemeriksaan Mbak Inaranya. Nanti dikabarin kalau nanti Mbak Inara diperiksa dalam perkara yang dilaporkan Mbak Inara, nanti dia kabarin sama rekan-rekan wartawan ya. Belum ada jadwal ya Bang untuk pemeriksaan Mbak Inara dari laporan kemarin? Apa? Belum ada jadwal berarti dari pemeriksaan? Nanti kita sampaikan. Nanti disampaikan lah. Ya, Insya Allah. sudah tadi ya. Kalau mau periksa ya. Mungkin kemarin kan pihak Virgon sempat mengklaim bahwa dia terkait hak asuh bersama itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Mbak Inara. Tapi sebenarnya sejauh apa sih emang benar ada kesepakatan terkait gugatan cerai itu, apa enggak sih Mbak Inara? Kalau Apa itu klaim sepihak? Kalau untuk gugatan cerai kan ya memang kan sesuai surat pernyataan. Kalau untuk hak asuh anak ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan hak asuh itu di tangan saya. Karena biar gimana pun sekalipun dia bapak kandungnya betul, bapak biologisnya, tapi kan anak-anak juga membutuhkan figur orang tua yang bijak. Tapi ada pembicaraan nggak mungkin terkait gugatan cerai itu kesepakatan? Benar nggak klaimnya? Enggak. Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Berarti bisa dibilang sampai detik ini nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Firgon sendiri sampai sekarang? Ada komunikasi terkait anak-anak aja. Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu. Nggak Itu ada bagaimana? mediasi Sama sekali. sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Alasannya disampaikan? Alasannya nggak tahu, ya pokoknya nolak aja. Nara, terkait dengan cuitan ibundanya Virgon melarang beli gitar, memang seperti apa responnya? Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan itu kan sensitif ya perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja, suami pencari nafkah tunggal, tapi kan sebagai
suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Itu Mbak, sih. berarti biasanya Mbak bukannya melarang berarti ya, seperti yang dikomen oleh ibundanya Firgon? Iya enggak, kan segala sesuatu harus diskusi dulu. Itu yang saya tegur ke suami, kenapa pengeluaran itu selalu tanpa diskusi dulu gitu sebagai sama saya sebagai istrinya gitu. Mbak, anak-anak sama Mbak sekarang. Iya. Kapan Mas Firgon terakhir ketemu sama anak-anak? Kapan? Tanggal 23 itu. 23. Tapi sampai sekarang belum. Belum. Tapi tetap coba untuk ketemu komunikasi. Atau Kalau memang akses tidak dikasih sama Mbak Firgon? saya kasih, tapi memang ya jarang-jarang nelponnya. Oh, tadi by phone aja. Iya, paling video call. Berarti bisa dikatakan Mbak Inara sendiri tidak membatasi akses Mas Firgon? Enggak pernah membatasi. Mbak Inara, sorry terkait yang postingan yang foto di mobil itu yang di-blur, apakah itu memang Mas Firgon dan bersama Tenten? Oh bukan, Pak. Bukan. Dengan yang terkait juga saya udah inilah nggak ada Inisial urusan. W itu benar berarti? Iya memang itu teman saya, teman Ya, W kita. itu benar. Teman Berarti kita. bukan Tenten itu ya? Orang kan mereka jalan bertiga di situ saya tahu sama gitaris ya ini juga kan Firgon. Tapi kan di situ saya dapat informasi bahwa dia betul ngekos di sana gitu. Ya kan dia punya rumah, kenapa nggak pulang ke rumah? Gitu. Thank you. Cukup ya. Kak, berarti yang soal 200 juta itu memang uang buat Teten atau ada wanita lain? Nah, nanti dibuktikan aja. Nanti kita buktikan ya. Kita sudah sampaikan juga. Tapi gini, 200 itu enggak, 200 itu buat ada beberapa wanita lah. Bukan ada beberapa wanita. Itu 200 itu enggak segitu jumlahnya. Sekitar 80-an lah. Kalau yang untuk satu orang itu. Ya. Nah, itu yang tadi kita sampaikan bahwa catatan-catatannya itu yang aneh-aneh gitu kan, yang kita lihat ganjil gitu kan untuk pengiriman ke wanita. Bang, ini kan Terus perjanjian antara Kak Inara dan Kak Firgon benar nggak sih Kak? Hah? Yang pertama itu ya? Gimana? Surat perjanjian yang pertama Kak Inara pernah publish itu kan di situ dia akan mau dilaporkan kalau dia mengulanginya lagi. Iya. Tapi katanya kan sudah klarifikasi, sudah klarifikasi. Nah terus kata pihak sana itu sudah beres karena sudah ada permintaan maaf. Apa memang seperti itu persetujuan dari Kak Inara juga? Ya nyatanya dia nggak terima permintaan maaf saya. Berarti nggak berlaku yang sudah ada materainya itu? Enggak. Iya enggak dong. Kalau nggak berlaku ini nggak akan jadi laporan polisi. Karena menurut sana bilang sudah tidak berlaku karena dia sudah minta maaf. Berlaku karena dia menolak permintaan maaf saya. Lanjut yang Iya. Bang, ini kan tadi disebutkan ada kemungkinan beberapa wanita lain. Kenapa yang dilaporkan hanya Henry aja terkait perzinahan ini, Bang? Gini, kalau itu kita nggak bisa deteksi gitu loh. Kita nggak bisa deteksi. Kita ya lihat pesan-pesan yang selain bukti-bukti lain, kemudian ada yang sinkron lah. Kemudian ada pesan-pesan uang tadi tuh, transfer uang itu kan klop dia. Nah, kalau klop itulah yang kita jadikan acuan gitu loh. Nah, antara klop transfer dengan catatan-catatan tadi dengan bukti-bukti lain gitu loh. Dan surat pernyataan Firgon tadi. Ini bukan surat pernyataan Ina loh ya. Ini surat pernyataan Firgon. Gitu loh, ya. Dan Firgon juga sendiri yang mengirimkan uang kan dengan catatan-catatan tadi. Oke, aman. Oke ya. sempat permintaan maafnya kan nggak terima karena katanya Kak Inara ngucapnya pelakor jadi Firgon nggak terima maafan gimana tuh? Henry. Henry. Dan ini nggak terima maaf dari Kak Inara. Ya kalau dia nggak terima ya dibuktikan saja kalau memang dia bukan. Tapi kayak Apakah Firgon itu yang victim? Lempar kesalahan gitu ke Inara gitu. Ya kalau soal itu mah itu kan nanti biar tugasnya polisi aja yang buktiin. Oke, tapi sudah Kak cukup Inara ya. pribadi sudah bisa memaafkan atas kejadiannya atau belum sampai saat ini? Ya dibilang maafin ya bagaimana? Oke. Oke ya. Ya. Oke, off dulu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Suratnya Bang.